Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Antonius Rangga di RC Video. Di video kali ini gue akan mereview sebuah motor listrik dari pabrikan yang biasanya bikin motor blar-blar. Ini dia Harley Davidson Livewire. Halo teman-teman RC Video, balik lagi bareng gua Antonius Rangga. Kali ini gua lagi ada di Two Wheelers by Glamour Auto Boutique. Ya, di depan gua ini ada satu motor Harley Davidson. Tapi ini Harley Davidson yang mengguncangkan dunia. Kenapa? Ya seperti kalian tahu kalau Harley Davidson itu selalu bikin motor itu V-twin. Ya, dan dia selalu mempertahankan karakteristiknya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, di motor ini, di Harley Davidson Livewire ini pertama kalinya Harley memproduksi motor listrik. Ya, jadi kalian bayangin dari dulu konfigurasinya selalu V, getarnya selalu ada, ya suaranya selalu ngeblar, terus tiba-tiba dia ngeluarin motor listrik yang menghilangkan karakteristik itu semuanya. Ya, ini dia Harley Davidson Livewire ya. Jadi ini Harley Davidson pertama yang menggunakan motor listrik untuk penggeraknya. Jadi dia nggak pakai bensin. Dia itu menggunakan namanya adalah HD Revelation Electric Motor. Ya, bisa kalian lihat ini. Bagian bawahnya ini adalah Revolution-nya ya. Yang ini adalah bagian baterainya gitu. Kalau secara tampang ya, kita ngeliatin tampang dulu. Sebenarnya kalau dilihat dari arah depan itu masih ada menyiratkan Harley Davidson ya, motor touring, motor cruiser gitu. Bagian depan sini nih. Ya dari batok-batoknya dia ini kayak FXR ya kalau gue lihat ya, cuman kan kalau FXR itu dia ada di atas, nah ini agak ke bawah nunduk. Terus lampunya juga dia masih gaya-gaya daymaker gini ya. Terus ya seperti kalian lihat ini memang masih motor apa ya, naked lah ya, motor telanjang gitu, sebagaimana Harley pada umumnya gitu. Cuman begitu kalian lihat ke bagian tengah itu mesin V-nya udah nggak ada ya, jadi dia dimana biasanya mesinnya begitu, satu di bawah selangkangan kalian, ini udah nggak ada, jadi dia mesinnya ngeblok aja kayak gitu. Terus di bagian belakang agak nggak Harley kalau menurut gue ya, terutama bagian ini, bagian tempat duduknya ini dia semacam kayak ngelayang gitu, kayak bobber, semacam bobber, tapi biasanya bobber kan satu seat aja. Ini kalau gue lihat lebih kayak Husky Svartpilen ya, jadi bentuknya ya udah dia cuman tempat duduk belakang sama pengemudi dan dia ngelayang. Nah terus lampu-lampu segala macam itu ada di bagian belakang kayak motor bobber gitu. Cuman tadi gue udah nyempat nyobain duduk. Kalau gaya-gaya ridingnya ini dia udah nggak terlalu cruiser gitu. Jadi beda sama kayak V-Road. Nah, mungkin ini miripnya ke V-Road kalau buat apa ya, buat duduk gitu ya. Cuman menurut gue ini lebih ke naked. Kenapa? Karena dari posisi duduknya ini, coba aja ya gue dudukin ya.
Nih gue dudukin. Terus posisi tangan tuh, posisi badan gue agak condong ke depan. Ya. Dari sini ambilnya, Mas. Agak condong ke depan. Terus kakinya itu dia di tengah. Gitu. Jadi nggak di depan, nggak front, istilahnya apa ya namanya? Front steering. Nah, ini dia di mid. Jadi kalau gua ngerasa duduknya ini udah lebih ke arah naked bike gitu. Ya. Nah, kita bahas ke engine performance-nya ya. Jadi motor listrik ini itu buatannya si dia kerja sama Livewire. Kita ngomongin ke bagian mesin. Ini udah pakai motor listrik, tadi namanya adalah SD Revelation Electric motor. Ya, dia itu mengeluarkan power maksimum sebesar 105 horsepower. Lumayan gede, ya. Terus dia torsinya juga ya sebagaimana motor listrik ya. Dia lumayan gede juga. Torsinya itu ada di 117 Nm. Jadi ya pasti jengat, tetap jengat sama kayak Harley Davidson yang lain. Kalau digas jengat, ini juga harusnya jengat ya. Nah, terus untuk menyalurkan tenaga dari motor listrik ke ban belakang, dia menggunakan sistem belt gitu ya. Bisa dilihat di sebelah sini. Ini dia pakai sistemnya belt. Ini sih umum ya, dipakai di Harley sebelumnya. Memang banyak yang menggunakan belt gitu. Bahkan hampir semua kayaknya belt. Kayaknya iya deh, Harley kayaknya belt banyaknya gitu. Ya, terus untuk berat total dari motor ini itu ada di 249 kilo. Ya, jadi lumayan berat. Mungkin karena memang ini baterainya juga gede banget ya. Dia bisa up to sekitar 150 kilo sekali ngecas gitu. Jadi lumayan gede dayanya. Terus dia juga yang pastinya dia nggak ngisi bensin ya, nggak ngisi bensin, dia pakai charger. Chargernya itu ada dua tipe. Jadi kalau pakai charger biasa dia fullnya itu dalam waktu 3 jam gitu. Nah, kalau pakai yang fast charge itu fullnya bisa dalam waktu 1 jam aja itu udah full. Nah, nanti gue akan kasih lihat ngecasnya di mana dan chargernya seperti apa ya. Kita bahas dulu secara dimensi. Ya, tadi beratnya 249 udah gitu. Wheelbase-nya hampir 1,5 meter ya, hampir 1,5 meter. Terus panjang total keseluruhan itu 2 meter lebih, 2,1. Nah, tempat duduknya ini lumayan pendek. Dia ada di 760-an milimeter atau 76 cm gitu. Jadi kayak yang tadi cek lagi ya, coba ya. Kalau gua tinggi 170, berat 84 ya. Ini gua agak jinjit sedikit di bagian kaki ya, posisinya seperti ini. Terus kalau misalnya satu kaki gua angkat sih napak gitu, tapi kalau dua agak jinjit dikit ya. Terus ini karena memang bukan motor naked yang tinggi gitu, ini ground clearance-nya juga hanya sekitar 13 cm aja gitu. Jadi memang ini bukan buat dipakai kemana-mana, ini kayak lebih buat cruising, buat ya seperti Harley pada umumnya lah, dipakai cruising dalam kota, jalan agak jauh kayak gitu-gitu. Jadi masih enak kayak gini ya. Nah, terus karena ini menggunakan listrik, dia udah nggak pakai transmisi seperti biasa gitu. Jadi motor ini menggunakan transmisi matic ya. Jadi dia pakai CVT gitu. Terus bisa dilihat kalau kalian lihat sebelah kiri sini, ini udah nggak ada kopling ya. Jadi koplingnya udah nggak ada. Udah gitu gear shiftnya juga udah nggak ada. Jadi kaki bagian kiri tubuh kalian, tangan dan kaki itu udah nggak ngapa-ngapain, cuman genggam sama resting doang gitu. Terus kita lihat lagi masih secara spek di bagian depan itu dia menggunakan suspensinya Showa Big Piston ya.
Terus dia bisa udah adjustable, full adjustable, sebelah kanan sebelah kiri, preload sama compression sama reboundnya itu udah bisa disetting, jadi full adjustable, jadi bisa ngikutin gaya riding kalian seperti apa gitu. Begitu juga di bagian belakang, suspensinya juga udah pakai Showa BFRC ya, dia juga udah bisa di adjust full ya, nih compression ya segala macam. BFRC, balance free rear cushion ya, jadi udah suspensinya bukan suspensi kaleng-kaleng yang pastinya ya, jadi memang udah bisa di setting sebagaimana keinginan kalian gitu. Nah terus kita ngomongin ke bagian bawah ya, bannya ini bannya peleknya 17, dia menggunakan ukuran ban 180 55 ring 17. Ini sebenarnya sama kayak ukuran Super Sport. Kalau kalian tahu ban-ban Super Sport itu ukurannya persis 180 55. Tapi memang ini terlihat kalau peleknya memang lebih lebar gitu. Jadi profilnya nggak terlalu ngedonat gitu, dia agak ngelebar ya. Ini udah digawangi sama rem 2 piston ya, kaliper piston dari Brembo ya. Terus bagian depan juga sama, ini ukurannya 120/70 ring 17, lagi-lagi sama kayak motor-motor Super Sport kayak 600-an. Udah double disc brake, belum floating ya, belum floating, tapi udah Brembo radial ya. Jadi mungkin rasa-rasa Harley yang dulu ABS asal bisa stop ya, itu di motor ini mungkin udah diperbaiki gitu, karena ya dia udah menggunakan radial. Nah di motor ini juga udah dilengkapi ya dengan beberapa riding aids lah gitu. Jadi supaya motor ini nyaman untuk dikendarai, motor ini udah dilengkapi sama cornering ABS ya. Jadi kalau kalian lagi nikung harus ngerem, itu ada ABS yang bekerja waktu nikung. Udah gitu ada traction control juga ya, karena kan kalian tahu kalau motor-motor listrik ini tenaganya besar gitu, putaran awalnya gede banget torsinya. Nah dia sudah ada traction control. Dan juga udah ada fitur anti wheelie juga di motor ini. Buset, pakai anti wheelie bro, keren juga ya. Jadi nggak bisa kayak gitu ya. Nah itu tadi dari bodi ya dan fitur-fiturnya ya. Selain itu motor ini juga kalau kalian lihat sini, ini guys ya. Ini motornya sudah dilengkapi dengan full digital speedometer kalau kalian lihat. Nah, ya. Full digital speedometer. Nih, layarnya udah full digital. Ya, udah gitu dia ada traction control, ABS ya. Udah gitu. Aduh, dia nggak bisa dilihat mode. Nah, modenya macam-macam, guys. Ya, jadi mode motor ini itu ada 4. Ada normal, ya, normal. Itu terus ada sport. Sport mungkin secara kurva tenaga dia lebih gede. Terus ada rain. Rain itu biasanya kalau di motor lain tenaganya agak ditahan. Sama custom. Jadi kalian bisa mengcustom sendiri apa ya? Behavior dari motor ini gitu. Jadi mau powernya berapa, mau ininya berapa, apa segala macam itu udah bisa disetting semua di sini ya. Terus kalau kita lihat secara dashboard, mungkin ini digital, ada beberapa Harley yang udah digital, tapi kalian lihat sebelah kanan sama kirinya ini masih Harley banget, banyak banget pencetan-pencetan yang ya memang dari dulu bentuknya begini ya. Tuh ini ada kayak trip meter, ini apa namanya modenya ya, sport, rain, normal, terus ini cornering ABS-nya
ya. Terus ini baterai temperaturnya, udah kapasitas baterainya ada berapa persen, ya. Terus sebelah sini odometer trip A, trip B, gitu. Terus ini kayak mode, buat mode, ini buat sen, ya seperti biasa sennya kanan kiri, ya. Terus ada cruise control, bisa dilihat di sini udah ada cruise controlnya. Nah, klakson dan segala macamnya. Ini Harley banget sih kalau menurut gue, bagian kanan sama panel kanan kirinya ini Harley banget ya. Jadi mungkin kalau kalian biasa pakai Harley, pakai ini ada hal yang masih familiar lah untuk kalian. Ini kayak oh iya ini masih Harley gitu ya. Kayak ini ya masih kayak gini gede gitu kan remnya. Ini juga spionnya ya masih spion Harley ya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat kalau chargernya seperti apa. Jadi ini tangki bukan sekedar tangki, bukan sembarang tangki. Jadi ini bentuknya aja kayak tangki, tapi ini untuk kalian ngecas motor ini kalau baterainya misalnya habis ya. Caranya gampang banget. Nih, ini ada, ya pasti kalian harus deketin kuncinya ya. Kuncinya ini ada yang apa istilahnya kalau gini? Keyless ya, keyless. Kalian tekan gini aja, terus dibuka. Nah ini udah ada colokannya guys ya. Jadi kalian coloknya tinggal nyolok di sini aja gitu. Nah karena ini motor listrik ya, dan memang beda ya sama motor bensin, dimana kalau habis ya tinggal ngisi aja kalau motor bensin. Terus Harley ini kan memang biasanya dipakai sama terutama orang-orang Amerika itu buat touring, buat cruising yang jauh-jauh gitu. Nah itu sudah dipikirkan oleh Harley Davidson LiveWire ini, karena di bawah joknya itu kalian bisa dibuka ya, dan udah ada chargernya ya. Jadi charger ini udah bisa kalian bawa kemana-mana ya. Ini colokan ke sini, ini colokan ke colokan biasa, karena kan Amerika ya colokannya beda. Jadi ini udah disiapin lah tempat sama Harley ini supaya kalian bisa jalan tetap jauh gitu. Jadi saat udah deket-deket mau habis, kalian bisa ngecas terus lanjutin perjalanan kalian gitu ya. Jadi tenang aja buat teman-teman yang mau beli motor ini tapi pengen jalan jauh, nggak usah khawatir karena chargernya selalu bisa dibawa kemana-mana ya. Nah, jadi motor ini dulu ya, waktu masih prototype, jadi belum dikeluarin dijual secara resmi, motor ini udah dipakai jalan jauh banget ya. Sama mereka tuh bisa disebut legend ya. Kalau kalian pernah nonton Long Way Down, Long Way Round ya, Ewan McGregor sama Charlie Boorman. Nah, mereka kemarin 2018 apa 19? Oh 2020 itu pakai motor ini, motor listrik masih prototype dari Harley Davidson, itu dari South America ke North America, Central. Ya tapi North America kan, Los Angeles kan, iya dong Amerika Serikat. Ya ke ini namanya Long Way Up. Kalian bisa tonton itu di Apple TV. Gimana serunya, gimana susahnya touring jauh pakai motor listrik, tapi memungkinkan kan? Selesai ya, ternyata motor listrik bisa dipakai untuk jarak jauh gitu ya. Jadi ini kalau kalian pengen ya, kalau kalian pengen beli motor ini, kalian bisa langsung kontak ke Two Wheelers by Glamour Auto Boutique ya. Harganya boleh disebut ya, nggak apa-apa ya, harganya enak pokoknya. 1,5 miliar. Terima kasih teman-teman udah nonton video kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Two Wheelers by Glamour Auto Boutique ya. Jangan lupa di follow Instagramnya ya. Kalau kalian senang lihat-lihat atau pengen beli motor-motor yang eksotis, mobil-mobil yang eksotis, langsung main aja ke situ. Oke, makasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di RC video berikutnya. RC Moto Garage brings you safety. Dadah.